Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap di sini teman-teman sekalian bisa meluangkan sedikit waktunya untuk bisa mendengarkan sedikit penjelasan saya mengenai fitur-fitur yang akan saya bahas. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Sunia Maulidia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan dua fitur dari bagian part pada sketsa 2 dimensi dari aplikasi Autodesk Inventor versi 2020. Di sini yang akan saya bahas yaitu ada toolbar insert dan format. Pada materi kali ini akan saya jelaskan mengenai kegunaan dari masing-masing toolbar itu sendiri dan apa saja isi dari masing-masing toolbar. Jadi untuk toolbar insert sendiri, dia tuh memiliki fungsi untuk menambahkan sesuatu seperti gambar atau misalkan titik-titik poin atau file dengan pembacaan dari AutoCAD yaitu DWG atau XSLSS. Lalu pada tools format sendiri berfungsi untuk mengubah titik pusat dari sketsa yang kita buat ataupun mengubah jenis garis dari sketsa yang sebelumnya kita buat. Jadi untuk mengubah garis ini akan ada hubungan atau kaitannya dengan teknik membaca gambar. Baik, untuk yang tools insert ini, yang pertama dia memiliki insert image. Jadi, fungsi dari insert image ini yaitu untuk memasukkan file ke dalam sketsa. Jadi, Anda bisa menggunakan mouse untuk menunjuk dan mengubah ukuran, mengarahkan ulang gambar secara dinamis. Jadi, Anda tinggal mengklik dan seret mouse Anda untuk memindahkan gambar atau garis yang diinginkan. Gunakan dimensi untuk menentukan ukuran eksplisit. Lalu, di sini ada 3 base plane yang bisa kita gunakan untuk menjadi base dari sketsa yang akan kita buat atau base dari insert yang akan kita lakukan. Biasanya kami menggunakan pada XY plane karena XY plane ini memiliki kelebihan itu akan memudahkan mereka untuk membaca gambar. Seperti ini. Anda tinggal klik saja. Nah, sudah selesai. Lalu selanjutnya Anda bisa klik pada ini. Di sini ada toolbar insert, lalu Anda klik pada bagian image. Di sini Anda bisa memilih gambar apa yang ingin Anda letakkan atau masukkan pada aplikasi ini. Di sini saya sudah memiliki gambar yaitu salah satu part dari bagian ragum. Lalu tinggal diklik open. Garis ungu ini adalah menggambarkan nanti ukuran dari gambar itu akan sebesar ini. Baik, saya akan memilih untuk meletakkan pada pojok kiri atas. Sudah. Selanjutnya, jika masih muncul seperti ini, Anda bisa langsung klik kanan, lalu Anda pilih OK. Di sini dia akan menghentikan komen dari insert image. Yaitu ada insert points. Jadi di sini fungsi dari insert points ini untuk menempatkan titik sketsa pada lokasi X, Y, dan Z yang tepat yang ditentukan dalam spreadsheet Excel, dan Anda dapat memilih untuk membuat spline atau serangkaian garis melalui titik yang diimpor. Poin yang diimpor tidak asosiatif dengan nilai sumber. Nah, jadi begini, dari aplikasi Autodesk Inventor sendiri, mereka menyediakan salah satu tools yang berguna bagi kita ketika kita tidak ingin sulit-sulit untuk memasukkan dimensi. Kita hanya perlu meletakkan titik pusat dari sketsa yang kita buat. Semisal kita membuat sketsa berbentuk circle atau lingkaran, kita bisa meletakkan titik tengahnya saja di sebelah mana dan itu sudah akan menjadi sketsa baru. Jadi para tool insert seperti biasa, Anda tinggal klik pada bagian points. Sebelumnya saya sempat mendownload seperti ini. Jadi file ini memang adalah jenis file yang hanya bisa dibaca dari Microsoft Excel. Sedangkan pada aplikasi ini sendiri memang menyediakan
kemudahan bagi penggunanya dengan cara bisa memasukkan file Excel ini. Tapi tentu saja file Excel ini harus memiliki runtutan data atau penggunaan tabel yang sesuai seperti yang diinginkan oleh aplikasi Autodesk Inventor, karena apabila tidak, maka dia tidak akan terbaca. Seperti ini. Ini adalah sampel sales, dan di sampel sales ini seperti yang kita tahu bahwa dia tidak termasuk pada titik point atau titik tengah dari sketsa yang kita maksud. Jadi dia tidak akan bisa terbuka dan akan muncul seperti ini. Kita klik saja Insert ACAD, yaitu berfungsi untuk mengimpor data AutoCAD 2 dimensi ke dalam sketsa Anda. Dapat secara khusus memodalkan ruang atau tata letak. Dan jika Anda menentukan tata letak, Anda hanya menerjemahkan lembar tata letak yang sedang aktif. Kita tinggal klik, lalu selanjutnya kita pilih file mana yang akan digunakan. Nah, ini saya sudah mendownload. Jadi untuk file yang bisa dibaca oleh Insert ACAD ini haruslah memiliki tipe file DWG file. Nah, DWG file ini berarti drawing, yang artinya 2 dimensi, yang mana drawing ini sebelumnya bisa dibaca oleh AutoCAD dan juga bisa dibaca oleh Autodesk Inventor. Kita tinggal klik dan kita tinggal pilih filenya dan kita klik open. Nah, baik, dia memiliki banyak sekali layer dan akhirnya menghasilkan gambar seperti ini. Jadi, gambar dari file yang bertipe ACAD, yaitu memiliki tipe file drawing DWG, akan terbaca menjadi seperti ini. Begitu. Toolbar format. Pada toolbar ini terdapat 6 tools yang menjadi komponen penting yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu ada construction. Jadi fungsi dari construction ini yaitu mengubah geometri sketsa yang dipilih menjadi geometri konstruksi, atau membuat geometri baru sebagai geometri konstruksi sketsa. Seperti itu. Jadi pada sketsa ini memiliki konstruksi atau seperti garis bantu. Jadi untuk membuat sketsa biasanya kita membutuhkan beberapa garis bantu seperti garis sumbu atau garis bantu lain seperti garis lurus saja. Nah, itu disebut garis konstruksi. Lalu yang kedua ada driven dimension. Fungsi dari driven dimension ini yaitu mengubah dimensi sketsa dari perubahan geometris menyelam ke dimensi yang didorong oleh perubahan geometris. Jadi driven geometris ini dia bisa merubah sketsa yang awalnya sketsa tersebut geometris atau sketsa tersebut sketsa asli menjadi sketsa yang biasa saja. Lalu yang ketiga ada center line. Center line ini berfungsi untuk mengubah garis sketsa yang dipilih menjadi garis tengah konstruksi atau membuat geometri baru sebagai geometri sketsa garis tengah. Jadi seperti ini. Fungsi dari center line sendiri seperti yang dinamakan yaitu center line, center yang berarti tengah, yang dinamakan garis tengah. Jadi fungsi garis tengah sendiri seperti yang kita ketahui dapat dikatakan sebagai garis sumbu. Jadi fungsi dari center line ini mengubah, semisal kita tidak bisa tentu saja membuat garis sumbu menjadi langsung garis putus titik putus garis. Tapi kita pertama kali membuat sumbu dengan garis lurus seperti biasa. Center line ini membantu kita untuk mengubah garis biasa tersebut menjadi garis sumbu. Jadi kita tinggal klik garis itu tersebut dan kita klik dengan tool center line, maka dia akan berubah menjadi garis sumbu. Jadi yang pertama ini ada construction. Mari kita buat sesuai dengan yang diberikan contoh oleh aplikasi ini. Pertama kita buat circle dari titik tengah. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan keinginan kalian. Saya membuat 5,
Lalu selanjutnya saya membuat dengan ukuran 7. Seperti ini. Lalu kita ingin mengubah ini menjadi garis konstruksi. Kita tinggal klik ini, lalu kita klik ini. Dia ketika sudah biru ini, dia akan menjadi garis konstruksi. Seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ada driven dimension. Oke. Jadi fungsi dari driven dimension ini pertama, kita sudah mendimensi ini dengan yang pertama dengan diameter 5 dan kedua diameter 7. Oke, jadi fungsi dari driven dimension ini dia bisa membantu kita untuk mengubah arah dari dimension yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada center line. Baik, ini akan saya contohkan dengan memberikan garis di tengah-tengah circle yang ada. Pastikan dia berada di titik 0,0 pada sumbu Y. Lalu Anda tarik saja dan pastikan bahwa dia memiliki 0,00 degree atau 0,00 sudut kemiringan, yang berarti dia lurus. Setelah selesai, Anda bisa tekan escape atau tekan klik kanan dan OK. Baik, sudah selesai. Kita akan mengubah garis ini menjadi garis sumbu. Kita tinggal klik. Kita tinggal klik ini. Lalu kita klik pada garis yang akan diubah menjadi garis sumbu. Nah, jika seperti ini dia sudah menjadi garis sumbu, dan apabila Anda menarik garis antara garis misalkan garis lurus ini dengan garis sumbu ini, maka akan terbentuk sudut seperti itu. Yang pertama ada center point, yaitu mengalihkan mode pembuatan titik antara titik dan titik pusat. Yang selanjutnya yaitu ada show format, yaitu dia berfungsi untuk beralih pengaturan properti sketsa dan beralih antara pengaturan properti yang diterapkan pengguna dan jenis garis default, warna, dan pengaturan berat garis ke semua objek sketsa. Lalu yang terakhir yaitu ada format option, dan di format option ini memiliki fungsi yaitu untuk mengubah garis sketsa yang dipilih menjadi garis tengah konstruksi atau membuat geometri baru sebagai geometri sketsa garis tengah, mengubah tebal garis dan jenis garis yang digunakan, serta dapat mengubah warna garis sesuai dengan keinginan. Kita akan membuat rectangle ini dengan center point di sini. Lalu kita ingin mengubah center point ini menjadi center point-nya berada di tengah sini. Seperti itu. Jadi kita bisa memindahkan titik tengahnya. Begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada show format. Show format ini dia seperti memberitahukan kita ini termasuk garis yang seperti apa, apakah dia termasuk garis yang sejajar, tegak lurus, atau seperti apa. Mari kita coba untuk garis yang lebih tebal lagi, itu 2 mili, apakah akan berbeda? Ya, baik, bisa dikatakan di sini sudah mulai terlihat ya perbedaannya dengan jelas bahwa garis ini dan ini lebih berbeda. Begitu. Saya rasa sekian penjelasan dari saya untuk pengenalan toolbar, insert, dan juga toolbar format. Saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan yang saya berikan dengan mudah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.